Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan trik jitu mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Ya, ini salah satu dunia pertanian dan produk pertanian yang sangat diminati oleh para pemirsa. Cabai harganya sangat bersaing dan ini selalu menguntungkan para pemirsa. Namun kita semua juga ketahui ternyata cabai memiliki banyak tantangan, ada hama yang banyak, penyakit juga suka menyerang tanaman terhadap cabai. Nah, hari ini kita nanti akan dapatkan informasi lebih lanjut bagaimana untuk mengatasi hama dan penyakit dari tanaman cabai. Tentu sudah bersama kita yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ini Pak Har. Amin ya rabbal alamin. Apalagi cuaca hari ini sering berubah-ubah ya Pak Har ya. Iya. Ini juga mengganggu kondisi tanaman, terutama cabai ya Pak Har ya. Betul. Karena tanaman cabai ini sangat rentan terhadap iklim ya Pak Har ya. Iya. Ya. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa, kami undang untuk yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, langsung saja ini. Iya. Tanaman cabai, kita sudah ketahui tanaman ini memiliki potensi penyakit dan hama yang banyak. Iya. Dan tentu kita harus tahu juga bagaimana cara penanganannya. Betul. Baik Pak Har, boleh disampaikan ini sebenarnya tanaman cabai ini hama dan penyakit seperti apa saja yang sering menyerang? Ya, untuk tanaman cabai ataupun lombok, kalau kita bicara tentang hama dan penyakit, ini adalah suatu yang klasik. Artinya klasik bahwa setiap kita menanam tanaman lombok ataupun cabai, itu pasti di sana ada hama dan penyakit. Bahkan hama dan penyakit yang ada di cabai ini banyak sekali. Karena apa? Di sini memang tergolong bahwa untuk cabai ini riskan terhadap hama penyakit. Namun dari kesemuanya ini bisa diatasi, bisa ditanggulangi, bisa dikendalikan dengan rekayasa kita agar nanti tanaman cabai kita ini bisa berhasil. Seperti itu. Dan untuk cabai ini kita sudah ketahui bahwa cabai ini kan merupakan makanan pokok bagi kita. Setiap ada makanan nasi, di situ pasti ada sambal, ada lombok, dan ini merupakan bumbu yang memang wajib di meja kita seperti itu. Kurang ya Pak kalau tidak ada sambal ya. Betul, iya. Ya, makanya budidaya cabai sangat banyak digemari juga oleh masyarakat. Betul, iya. Hanya saja dengan adanya cabai ini yang harganya fluktuasi luar biasa. Dari setelah hari raya itu 1 kilo bisa 100.000, 110.000. Namun untuk hari ini itu sangat murah sekali, di 30.000, 25.000 seperti ini. Namun tidak mengapa, karena memang ini mengikuti harga pasar. Ketika cabai itu ada banyak, maka harga itu akan turun. Sama juga ketika itu cabai yang nanam para petani atau saudara kita itu sedikit, itu pasti cabai akan melambung. Namun demikian, karena cabai ini ada hama dan penyakitnya, tentunya kita harus waspada. Contohnya bahwa untuk hama dulu kita akan bahas. Hama dari satu persatu. Kita lihat dari misalkan di ulat. Ya, cabai ini ternyata ulat itu juga suka dengan daun cabai, batang cabai dan juga buah cabai. Padahal kan karakteristik dari tanaman tersebut sudah pedas ya Pak, dari daunnya dan lain sebagainya itu. Betul. Ulat masih suka ya dengan... Masih suka seperti itu. Contohnya kalau di
ulat ataupun lalat itu ada 3 ulat yang memang itu menggerogoti daripada tanaman cabai, yaitu yang pertama adalah ulat gerayak. Ulat gerayak itu akan makan daun. Dengan adanya ulat gerayak memakan daun, daun itu nanti akan bolong-bolong. Dengan bolong-bolong itu nanti sistem fotosintesis daripada untuk memasak makanan ke dalam tubuh daripada cabai itu akan terhambat. Dengan terhambatnya tanaman ini, maka tanaman akan menjadi kurus. Biasanya berarti cirinya itu ketika di daunnya berlubang, berarti mulai terserang oleh ulat gerayak ulat ini. gerayak. Terus yang kedua ada ulat buah ataupun ulat Spodoptera equequa namanya, Spodoptera equequa. Lah, ini akan menyerang buah. Buah di sana akan dimakan, dan makannya itu tidak di hari yang siang. Dari kedua antara ulat gerayak Spodoptera litura sama Spodoptera equequa itu makannya ketika matahari itu teduh ataupun bahkan di malam hari. Berarti mungkin ketika kondisi cuaca mendung banyak ulatnya, bisa jadi ya Pak? Bisa, kalau itu suasananya enak bagi ulat pasti keluar. Tapi kalau yang jelas untuk malam pasti ini memakan di sana, kalau ini memang di sana ada tanda-tanda ulat tersebut. Yang ketiga itu ada ulat tanah. Ulat tanah? Ya, ulat tanah biasanya ini adalah menyerang tanaman yang masih muda ketika pembibitan ataupun ketika itu baru ditanam. Ini ulat ini akan menyerang dari tanah. Dan ketiga ulat ini itu untuk yang ulat daun itu ada di bawah daun, dan kadang juga tidak di bawah daun, masuk ke dalam tanah juga. Jadi kalau siang itu tidak kelihatan ulatnya, tapi kalau kita lihat ini tidak ada ulatnya, kita lihat pagi loh kok sudah bolong-bolong, karena ini bersembunyi di dalam tanah ataupun di semak-semak. Maka bagaimana cara pengendaliannya? Itu yang pertama dengan cara membersihkan di sekitar tanaman cabai tersebut. Terus kedua kalinya itu dengan menyemprot pakai insektisida alami biar itu aman ke dalam tanah. Memang dalam sistem pestisida ataupun insektisida alami agak lama untuk membasmi ulat ini, tapi tidak mengapa. Karena apa? Dengan pengendalian ini nanti tanah juga tidak akan kena racun dan tanaman akan tetap sehat. Kalau dilihat tadi kan ada 3 jenis ulat ya Pak Har, yang menyerangnya itu beda-beda. Ada yang di daun, di akarnya, di lewat tanah, dan juga di buahnya juga. Betul. Kalau dari segi mungkin jenisnya juga berbeda ya Pak Har ya. Untuk insektisida alaminya ini bahannya juga sama ya? Sama saja. Ya. Sejenis untuk untuk hama, yang untuk insek itu memang kita lakukan di insektisida. Kalau yang sedikit yang mungkin para pemirsa tahu, kalau yang di daun dan buah mungkin ulatnya kita bisa melihat ya Pak Har. Ya, bisa. Kalau yang menyerang di bawah ini biasanya seperti apa bentuknya dan lain sebagainya? Untuk di bawah itu kalau kita bisa lihat atau tayangkan, tanah itu ulatnya itu putih kecil, kayak olan-olan itu kebanyakan seperti itu. Seperti gambar ini ya Pak Har? Itu kan kayak olan-olan seperti itulah. Ini adalah yang menyerang dari tanah, biasanya di pembibitan ataupun tanaman bibit yang itu sudah kita masukkan ke lahan. Kadang tahu-tahu kok sudah batangnya ini sudah putus, ini disebabkan karena ulat tanah seperti itu. Ini biasanya perkembangbiakannya apa juga cepat untuk Pak ulat-ulat ini? Untuk perkembangan ulat ini 21 hari. 21 hari mulai dari telur, larva, pupa, imago itu pergerakannya di 21 hari kurang lebihnya seperti itu. Maka kita harus tahu bagaimana ketika itu ulat itu sudah menjadi telur, bagaimana ini jangan sampai menjadi larva. Maka harus
semprot dulu ataupun kita tanggulangi, bahkan kita bagaimana caranya agar ulat ini tidak bisa berkembang di sana. Oh, biasanya juga telur-telur dari ulat ini menempelnya di gulma-gulma itu ya Pak Har ya? Betul, bisa di gulma, bisa di tanah, yang kebanyakan memang perkembangan biaknya itu di tanah. Oh, berarti memang harus teliti ya Pak ya? Istilahnya, harus teliti. Berarti juga harus gemati ya Pak Iya. Har untuk merawatnya ini. Dan ulatnya itu satu biji ulat itu bisa menelurkan antara 200 sampai 500 telur. Wah, ya banyak ya Pak. Kalau sekali saja sudah terkena dan kemudian ada perkembangbiakan yang dilakukan oleh si ulat, ya otomatis kita bisa jadi mengalami kerugian di karangan ulat ini ya Pak Har. Betul. Oke, jadi pemirsa harus jeli ini juga ya Pak Har. Itu baru dari ulat. Di sana masih ada tungau. Tungau. Apa ya ini mirip kalau yang di sekitar kita kalau tempat tidur dan sebagainya kan juga ada tungau ini Pak? Iya, hampir mirip seperti itu. Beda untuk tungau sama yang lain. Untuk tungau itu karena kakinya, kalau yang insek itu kakinya kan 6. Iya. Kalau tungau ini kakinya 8. Dan ini menyerang daripada daun. Dan nanti akan kelihatan lerek-lerek kuning di bagian daun. Nanti kalau menyerang itu nanti akan kelihatan kuning di pinggirnya. Binatangnya seperti ini Pak Har? Oh iya, seperti itu. Nah, dari ini yang ada di sana, itu tungau itu nanti kalau menyerang, itu tandanya daun itu nanti akan keriting. Keritingnya umumnya kan ke atas itu. Iya. Kalau kita itu ke bawah kayak sendok kebalik seperti itu. Semakin mengecil berarti. Semakin mengecil dan itu nanti akan menjadi kuning dan batang di sekitar yang kena tungau itu akan kurus seperti itu. Dan itu kena tungau dan nanti yang berakibat nanti akan menjadi penyakit keriting juga di sana. Di situ. Terus ada juga kutu daun. Nah, ini kutu daun. Kutu daun itu ada 3 kalau di sini. Kutu daun apit. Ya, ini yang kelihatan. Ada kutu daun persik. Dan ada kutu kebul. Yang kebul itu berwarna putih. Perbedaan dari setiap kutu ini seperti apa Pak dalam proses penyerangan terhadap tanaman cabai ini? Untuk kutu daun si apit itu menyerang di bawah daun. Semua memang ada di bawah daun, warnanya agak kuning sampai nanti keputihan seperti itu. Tapi untuk persik kebanyakan itu di Indonesia itu kurang ada, yang banyak memang di kutu kebul. Apit sama kutu kebul. Kalau kutu kebul itu yang putih. Maka untuk melihat ini, untuk kutu ini kan nanti akan mengeluarkan cairan berwarna hijau ke kuning-kuningan atau kuning ke hijau-hijauan, yang nanti ini semut akan datang di sana. Nah, semut ini juga akan membawa bakteri. Selain dari kutu tadi membawa bakteri, juga virus, ini nanti juga akan datang semut ke sana yang memang akan membuat penyakit yang nanti akan kita bahas. Lah, dari kutu apit dan kutu kebul ini akan membuat daun ini menjadi keriting. Lah, terus bagaimana cara menanggulangi? Itu yang pertama, itu jangan menanam tanaman terong-terongan. Contohnya seperti melon, seperti kacang panjang, seperti semangka, terong itu sendiri, tanaman lombok ataupun cabai hindarkan dari. Berarti itu tidak boleh bersamaan ketika menanam cabai dengan tanaman terong, melon dan lain sebagainya. Betul, makanya kita hindari kalau kita menanam kalau kita menanam cabai ataupun lombok, jangan menanam terong-terongan ataupun jangan menanam melon ataupun semangka atau kacang panjang yang ada di sekitar kita atau sekitar lombok itu, dan juga yang lebih banyak lagi mungkin tanaman pare. Iya. Itu memang asalnya dari tanaman terong-terongan tersebut.
kutu-kutunya itu atau seperti apa Pak? Kebalikannya bisa dari Lombok ke terong-terongan ataupun terong-terongan yang ke Lombok. Tapi kebanyakan yang ada setelah kita lihat, kita teliti itu dari tanaman tersebut yang memang masuk ke tanaman cabai seperti itu, maka harus dihindari. Seperti itu. Perlu diperhatikan ya ternyata. Barangkali itu masih jarang diketahui ya Pak Har ya. Betul, memang kita kadang tidak sadar apa yang kita tanam di sini, kadang malah ini sebagai tanaman mengganggu atau bukan, tumpang sari. Oh ya. Tumpang sari agar semua didapat seperti itu. Tapi kenyataannya dengan menanam tanaman tersebut, di sini ada cabai, di sana ada pare, di sana ada kacang panjang, ini hama yang masuk di cabai ini semakin banyak. Dengan demikian memang ini harus dihindari. Itu secara fisik. Juga memang kalau sudah ada kutu daun maka harus pembersihan lahan, terus gulma memang harus dihilangkan seperti itu. Ya, ternyata memang cabai ini perhatiannya harus besar ya Pak, luar biasa. Karena juga penyakit hari hama sendiri tadi sudah disebutkan ada beberapa dan masih ada lagi ya Pak. Masih ada seperti lalat buah. Ini juga hama yang memang ini serius di cabai. Bagaimana cara mengatasi hama lalat buah ini? Ya kalau kita menanam cabai, jangan dekatkan dengan tanaman-tanaman yang berbuah seperti jambu, seperti jeruk, seperti nangkas dan lain sebagainya. Itu agar tanaman cabai ini bebas dari lalat buah. Lah terus cara penyerangannya bagaimana? Lalat buah ini menyerangnya ketika buah itu sudah ada kira-kira umur 20 sampai 25. Ketika buahnya sudah muncul, Pak. Ketika buahnya sudah muncul, baru nanti akan panen, itu tahu-tahu di sana itu busuk. Busuk dari bawah karena dari lalat buah ini akan memasukkan telur di sana. Ketika telur ini sudah ada di dalam atau lewat sengatan itu, tahu-tahu buah yang ada di sana itu akan busuk. Biasanya lalat buah ini nanti menyerang, tentu kan ada bekasnya ya Pak Har ya? Iya. Ciri-cirinya seperti apa? Apakah langsung semua coklat atau memang di istilahnya entupan atau sengatannya itu yang berwarna coklat Pak Har? Ya, untuk atau sengatan daripada lalat buah itu pertama tidak akan kelihatan. Kita tidak akan tahu untuk ini diserang lalat ya, buah Pak? Atau tidak kita tahu. Hanya aja ketika itu sudah mau panen, ini dari bawah itu akan kelihatan ada bercak dan ada kehitaman dari bawah itu kayak kena api seperti itu, hitam. Nah, ketika itu dibuka, ini sudah ada larva yang ada di sana. Berarti, dan kadang tidak ada lavanya, itu sudah menghitam. Ya, kita tidak bisa menanggulangi berarti Pak Har? Untuk penanggulangannya tetap bisa. Yang pertama jangan menanam tadi. Ya, buah-buahan. Nah, yang kedua itu dengan cara untuk tanaman cabai itu dengan cara merangsang daripada lalat buah ini dengan petrogenol ataupun aurogenol. Itu adalah perangsang yang nanti akan dipasang di bagian tanaman ataupun di pinggir tanaman, kurang lebih 1 meter dari tanaman. Setiap 2 meter nanti akan kita kasih aerogenol ataupun petrogenol. Di toko-toko itu sudah banyak. Nanti lalat akan masuk ke situ. Nah terus misalkan, wah saya nggak bisa untuk menggunakan aurogenol ataupun petrogenol, kita pakai alami saja. Apa ini Pak bahannya? Kita pakai pisang, kita pakai duren bisa masukkan di situ, nangka.
yang tentunya Aromanya sudah kuat. aromanya menyengat dan itu agak berbau busuk-busuk yang itu nanti kita berikan di pinggir-pinggir daripada cabai ataupun lombok itu nanti senantiasa lalat buah ini tidak akan menyerang ke lombok tapi akan masuk ke dalam perangkap yang sudah kita buat tadi. Ya, ternyata memang banyak sekali hama dan penyakitnya. Ini kita baru membahas terkait dengan hamanya ya Pak Har. Belum penyakitnya. Tentu ini perlu kita harus gemati orang Jawa ketika menanam lombok supaya hasilnya juga nanti memuaskan dan menguntungkan juga kepada kita. Betul. Baik Pak Har, sesi 2 kita nanti lanjutkan dengan penyakit dan cara penanggulangan dan lainnya, serta masih juga mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Mitra Tani. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Mitra Tani. Di siang hari ini kita masih membahas terkait dengan hama dan penyakit di tanaman cabai, serta masih mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, sebelum kita lanjutkan membahas terkait hama dan penyakit, coba kita terima ya penelpon di kesempatan kali ini. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dari Pak Basuki di Purbalingga. Pak Basuki di Purbalingga, silahkan pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi buah pisang yang kulitnya kurang baik? Ya. Kurang baiknya seperti apa Pak Basuki? Jawabannya. Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Har. Semoga bisa ditangkap ya dengan baik ya. Bagaimana cara mengatasi buah pisang yang kulitnya kurang baik ini Pak Har? Iya. Terima kasih Pak Basuki yang ada di Purbalingga tentang pisang. Pisang itu kalau kita pelihara pasti hasilnya akan mulus, akan bagus, termasuk buah dan kulitnya nanti akan bagus. Lah kalau sudah ada di sana itu ternyata pisang kita kok burek-burek, istilah di Jawa kulitnya itu borek dan ada semacam kayak kutil ataupun bercak-bercak yang ada di buah pisang itu karena satu itu kurang adanya pemeliharaan ataupun itu kurang adanya unsur ataupun nutrisi yang ada di dalam pisang ataupun buah pisang itu. Lah bagaimana untuk menjadikan pisang menjadi sehat? Itu sangat mudah sekali, itu dengan penggunaan ataupun pemberian kalium agar nanti akar kuat dan buahnya sehat. Itu dengan cara kita menggunakan sepet Pak, ataupun serabut kelapa. Serabut kelapa yang sudah yang sudah kering itu dimasukkan ke dalam air untuk 1 kilo sepet itu bisa dikasih air 20 liter. Ya, kita tunggu sampai 7 hari itu nanti akan kelihatan air yang tadinya bening akan menjadi kuning, coklat sampai ke hitaman. Lah dari itu nanti yang pisang sudah borek itu tidak bisa ditanggulangi, hanya aja yang ini belum muncul agar buah itu menjadi mulus, maka dari air yang 20 liter tadi itu nanti akan kita berikan ke dalam tanaman pisang, 1 dapur itu bisa 20
liter kita masukkan di sana, kita tunggu nanti hasilnya. Kalau itu sudah muncul, insya Allah buah pisang itu nanti akan muncul dengan pisang buah yang mulus. Ya, baik, demikian Pak Basuki di Purbalingga dengan menggunakan serabut kelapa ya Pak Har. Iya. Cuma ditambah dengan air 20 liter ya. 1 kilo dengan 20 liter, air. kita tunggu 1 minggu, kita masukkan di tanaman pisang tersebut, kita tunggu buahnya nanti akan berubah. Airnya ya Pak Har yang Ya, dimasukkan. airnya aja. Ya, semoga bisa dipahami dan nanti juga bisa dipraktekkan ya. Selain Pak Basuki, mungkin para pemirsa juga yang punya permasalahan sama, semoga nanti bisa dipraktekkan juga. Ya. Kita beralih ke pesan SMS. Ada pertanyaan dari Bu Wina di Sumatera Selatan, Pak Har. Mau tanya, tanaman cabai beliau diserang semut kecil di bagian pucuk. Buahnya juga pada busuk sebelum matang. Apa obatnya ini Pak Har? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Wina yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bagaimana menanggulangi ketika ada semut itu di buah sehingga akhirnya buah itu menjadi kuning. Semut itu ada di buah sana itu karena ada hama, terutama adalah hama kutu. Lah, dari kutu ini biasanya meninggalkan cairan yang itu istilahnya adalah madu ataupun madu jelaga, mungkin seperti itu. Lah, dari itu ini semut ini kan suka madu di sana. Dari itu akhirnya semut itu akan masuk ataupun akan hinggap di buah daripada cabai tersebut. Lah, dari ini ternyata semut itu meninggalkan cendawan ataupun virus yang ada di sana, sehingga tanaman yang dihinggapi oleh semut tersebut itu akan menjadi kuning, kelamaan akan rontok. Nah, terus bagaimana cara menanggulangi agar semut ini hilang? Pertama, hilangkan kutu daun dulu. Setelah kutu daun itu hilang ataupun ini sudah tidak ada, ini nanti semut tidak akan hinggap di sana. Kalau ini sudah ada semut sudah hinggap, maka harus kita secara kimia ataupun secara alami itu dengan menggunakan bioinsektisida yang nanti disemprotkan ke tanaman dan juga di buahnya. Lihat dari petunjuk dan dosis, kita beli di toko-toko pertanian ada bagaimana untuk menanggulangi insektisida terutama semut dan juga si kutu yang ada di cabai itu nanti insya Allah semut akan bisa tertanggulangi dan cabai akan tetap kita nikmati. Seperti itu, Bu Vina. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Wina di Sumatera Selatan ya. Kita coba kembali ke line telepon Pak Har. Kita terima penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Sri di Pacitan? Oh iya Mas, betul. Ya, baik, alhamdulillah. Silakan Ibu Sri pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai untuk mengikuti acara Mitra Tani. Iya Pak Har, mudah-mudahan dikasih kesehatan sama Allah. Amin. Pak Har, yang saya tanyakan, saya tuh nanam cabai itu kok nggak pernah berbuah, selalu keriting, tapi ini bibitnya saya beli Pak, tapi belum pernah berbuah, udah mati duluan. Iya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau bikin kebun pisang itu tuh menanamnya jaraknya berapa meter ya Pak Hari? Iya itu. Terus kalau saya tuh nanam pisang, kalau yang bagian pisang raja itu kok lirangannya tuh cuma sedikit, tapi kalau yang pisang Ambon itu banyak. Itu supaya lirangannya itu banyak itu gimana Pak Har?
Udah gitu aja Pak Ya. Har, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak Har, pertanyaan pertama, menanam cabai tapi tidak pernah berbuah. Ketika berbuah juga keriting. Ini bagaimana mengatasinya, Pak Har? Iya, terima kasih Bu Sri yang ada di Pacitan. Bagaimana agar tanaman cabai ini bisa berbuah? Tentunya harus dipelihara. Mulai dari pembibitan kita harus tahu bibitnya itu bagus atau tidak. Tentunya kita harus memilih bibit yang memang itu bagus dan bersertifikasi. Yang kedua, setelah kita tanam tentunya harus kita pelihara mulai dari pemupukan dan juga penyiangan itu harus diperhatikan. Lah kok ini sampai tidak berbuah, ketika berbuah malah keriting, lah ini kurang adanya nutrisi, terutama di unsur P dan unsur K. Unsur P bagaimana untuk menciptakan tanaman cabai ini bisa berbuah, unsur K-nya bagaimana agar tanaman cabai ini bisa kuat dan sehat sehingga nanti cabai akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Untuk itu Bu Sri jangan bosan-bosan untuk mencoba dan menanam terus tanaman cabai ini agar nanti bisa menghasilkan hasil yang diinginkan oleh Bu Sri yang ada di Pacitan. Baik, tadi sempat tersampaikan perlunya ada tambahan unsur P dan K ya Pak. Iya. Biasanya kalau secara alami bahan-bahan seperti apa ini yang bisa Untuk unsur P itu bisa diambil dari pangkal daripada pisang. Pangkal daripada pisang atau gedebok pisang yang paling bawah itu nanti kita cacah-cacah, sama juga seperti yang sepet tadi. Oh. Itu nanti kita cacah di sana, kita masukkan 1 kilo untuk 20 liter, kemudian kita kita kasih air sebanyak 20 liter, kita simpan selama 1 pekan, kemudian siramkan di cabai tersebut. Kalau misalkan itu tidak ada, kasih aja nanti pupuk cair yang itu banyak unsur P dan K-nya. Oke. Dan juga tadi bibitnya harus yang terbaik ya Pak Har ya. Betul. Tapi kadang kan di luaran sana kita istilahnya tinggal beli juga Pak, yang sudah tinggal beberapa senti itulah sudah itu. Biasanya ciri-ciri seperti apa Pak? Itu cabai yang nanti bisa menghasilkan yang baik dan banyak. Cabai yang menghasilkan yang baik terutama adalah pertumbuhan itu kita akan bisa lihat. Yang pertama dari batangnya itu kokoh, yang kedua itu daunnya juga lebat dan hijau, tidak menguning. Terus itu sudah kurang lebih 21 hari sampai 25 hari kalau kita tanya dari yang punya bibit. Kalau itu memang beli itu nanti akan terjawab semuanya. Oke, baik. Demikian untuk Ibu Sri pertanyaan pertamanya. Dan yang kedua, menanam pisang jarak tanamnya berapa ini Pak Har? Ya. Dan selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan buah raja yang lirangannya banyak? Iya, ya terima kasih Bu Sri, diborong ini pertanyaannya. Iya. Ya, untuk tanaman pisang yang baik itu dengan kondisi yang seperti ini adalah kurang lebih 6 meter. Jadi jaraknya 6 kali 6 itu nanti akan menghasilkan hasil yang bagus. Terus setiap satu dapur nanti biasanya kan ada anakan sampai 13 Bu. Ada anakan sampai 13 di misalkan di Ambon ataupun di Raja. Lah dari itu nanti dibiarkan ini adalah indukan, biar terus anakannya nanti yang lain kita ambil. Kenapa? Biar nanti hasil daripada tanaman pisang ini bisa banyak dan nanti lirangannya juga banyak. Terus yang kedua, kalau menanam Ambon itu kok lirangannya banyak sekali, kalau Raja kok hanya sedikit. Bagaimana Raja bisa
banyak seperti Ambon, mungkin seperti itu. Itu yang pertama, kita lihat daripada varietasnya, Bu. Jadi tidak semata-mata piye carane biar ini lirangannya banyak, maka kita harus lihat varietasnya. Kalau memang varietasnya dari awalnya itu tandanya itu banyak, nanti juga hasilnya banyak. Terus bagaimana untuk agar ini tidak hanya putitan, biar ini besar semua, itu nanti yaitu terutama nutrisi. Kalau di pisang itu memang harus banyak-banyak diberi unsur P dan unsur K-nya, untuk senantiasa N-nya disedikitkan. Lah terus bagaimana caranya agar ini tandanya nanti banyak? Kita buat lubang dulu untuk penanamannya dengan jarak antara 60-60, nanti di situ kita kasih dolomit dulu untuk satu lubang kurang lebih 100 gram sampai 200 gram dimasukkan di situ. Kemudian sebelum menanam itu kasih pupuk organik ataupun pupuk kandang yang sudah matang, itu masukkan ke dalam lubang kurang lebih 20 kilo. Setelah itu pupuk masuk, bibit dimasukkan di situ, kemudian tanah langsung diurupkan di setiap lubang tersebut. Ini nanti 1 tahun kemudian untuk Ambon ini biasanya 10 sampai 11 bulan itu sudah berbuah. Kalau yang raja ini antara 13 sampai 14 bulan itu nanti akan menghasilkan pisang yang kita inginkan. Tenang aja, yang penting pisang raja itu dipelihara dengan bagus, itu nanti hasil tandanya akan lebih banyak dan itu akan lebih banyak dan besar-besar juga mulus. Ya, baik. Demikian untuk Ibu Sri di Pacitan, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Dan nanti tips dan triknya dari Pak Har semoga nanti bisa dipraktekkan. Dan semoga pisangnya dan cabenya juga berbuah dengan lebat ya. Baik Pak Har, ini di pesan SMS dan WA ini masih ada beberapa pertanyaan, saya bacakan. Yang dari Tuban terlebih dahulu, beliau menanam biji buah pepaya. Namun setelah berbuah, ini pepayanya menjadi buah pepaya gantung Pak Har. Yang seperti ini bagaimana? Mohon dijelaskan. Iya, pepaya. Kalau kita bicara pepaya itu kelamin daripada pepaya itu kan ada 3 Bapak. Ada 3 itu jantan, betina, dan hermaprodit. Lah, mana yang menghasilkan pepaya yang kita inginkan? Yaitu yang hermaprodit antara jantan dan betina. Lah, kenapa Bapak itu menanam tahu-tahu itu jadinya gantung, atau istilah di Solo ini grendel. Kalau di sana juga sama saya kira, grendel. Lah ini adalah pepaya yang jantan. Lah terus untuk yang betina seperti apa? Yang betina itu dengan varietas yang sama itu akan menghasilkan pepaya menjadi bulat dan rasanya tidak enak. Lah bagaimana untuk agar pepaya ini bisa menjadi pepaya yang kita inginkan? Tentunya karena ini adalah sistem perkawinannya adalah sistem perkawinan silang melalui udara, maka dari itu memang kita harus seyogyanya menanam tanaman pepaya ini dengan 2, 1 lubang itu kita lihat 2. Lah nanti akan kita tahu bagaimana ini yang jantan, ini yang betina, terus ini yang hermaprodit akan ketahuan di sana. Maka dari itu nanti untuk melihat ini semua, untuk mengantisipasi ini semua, maka penanaman jangan hanya 1. Karena apa? Kalau 1 kemungkinan besar itu nanti akan menjadi pepaya yang jantan ataupun grendel. Lah untuk mengetahui itu maka harus kita menanam 2 di sana agar nanti bisa menjadi tanaman itu yang kita inginkan, yaitu tanaman pepaya yang hermaprodit yang menghasilkan hasil seperti dilihat yang ada di lahan sana. Seperti itu Pak. Baik, semoga bisa dipahami dan kita beralih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak
Endin Saipuddin di Purwakarta, Pak Har. Mau tanya, kenapa mangga yang sudah berbuah atau baru pentil-pentil ini pada rontok semua, Pak Har? Iya. Mohon dijelaskan bagaimana solusinya. Mangga ketika itu buahnya bunganya banyak, itu menghasilkan buah yang banyak pula. Dari buah ini banyak sekali yang jadi ataupun tidak jadi, yang artinya rontok. Ya. Bagaimana cara mengatasi agar tanaman mangga ini tidak rontok? Satu, jaga kesehatan, jaga air yang ada di sana. Yang kedua, dengan cara pemupukan berkala agar tanaman mangga ini akan menghasilkan hasil yang kita inginkan dan tidak rontok. Terutama memang kita harus kasih kurang lebih 6 bulan sekali itu kita kasih pupuk organik. Kalau itu sudah 5 tahun ke sana itu dikasih antara 20 sampai 30 pupuk organik ataupun pupuk kandang yang senantiasa kita masukkan di sana, dan juga kita berikan pupuk cair yang memang itu harus banyak di kaliumnya, yang sehingga nanti buah yang sudah ada itu nanti akan kuat dan sehat. Maka dari itu dengan adanya pemeliharaan yang seperti itu, nanti untuk kedepannya itu pohon mangga ataupun buah mangga tidak akan rontok lagi. Mungkin rontok itu hanya minimalis ataupun kecil saja. Seperti itu, Bapak. Baik, semoga nanti bisa dipahami untuk Bapak Endin di Purwakarta. Dan sepertinya pembahasan kita hari ini terkait dengan hama dan penyakit cabai tidak selesai, Pak Har. Semoga nanti bisa dilanjutkan di lain waktu ya. Terima kasih untuk Pak Har atas informasinya dan ilmunya. Semoga senantiasa diberikan juga kesehatan. Amin. Sehingga kita nanti bisa sharing-sharing ilmu terkait dengan dunia pertanian terus ini, Pak Har. Iya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan para pemirsa sehingga nanti kita bisa optimal dalam aktivitas serta ibadah kita. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.